Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Razi BP 19120100, moderator dari kelompok 4. Baik, langsung saja masuk ke presentasi diskusi kelompok kami. Saya Ridho Adnin Ananda, BP 19120117. Saya akan menjelaskan pengertian dari negosiasi. Negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran. Individu akan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik untuk posisi mereka ataupun posisi dari perusahaan yang mereka wakili. Nah, biasanya negosiasi ini terjadi dalam organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, maupun organisasi nirlaba. Orang yang melakukan negosiasi ini disebut dengan negosiator. Tahapan negosiasi terdapat 6 dalam negosiasi. 1. Tahap persiapan atau preparation step. Sebelum melakukan negosiasi, diperlukan penetapan lokasi dan waktu pertemuan serta siapa yang harus menghadiri negosiasinya. Pembatasan skala waktu dapat mencegah perselisihan yang berkelanjutan. 2. Tahap diskusi atau discussion step. Tahap ini setiap individu atau anggota masing-masing pihak perlu menyampaikan kasus masalah mereka. Keterampilan yang harus dimiliki di tahap ini adalah bertanya, mendengar, dan mengklarifikasi. Ketiga, tahap mengklarifikasi tujuan, yaitu tujuan, kepentingan, dan sudut pandang dari kedua belah pihak yang berselisih yang telah diskusi bersama perlu mengklarifikasikan agar terciptanya landasan bersama. Yang keempat, bernegosiasi menuju hasil yang memenangkan. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil win-win atau menang-menang, di mana kedua belah pihak merasa mereka telah memperoleh sesuatu yang positif melalui proses negosiasi, dan kedua belah pihak juga merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Kelima yaitu perjanjian. Perjanjian dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah dipertimbangkan. Sangat penting bagi semua orang yang terlibat untuk tetap berpikir terbuka dan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang memiliki perbedaan. Kesepakatan apapun harus dibuat dengan jelas sehingga kedua belah pihak tahu apa yang telah diputuskan. Yang keenam, menerapkan tindakan dari hasil perjanjian. Dari perjanjian yang telah disepakati, tindakan harus dilakukan untuk melaksanakan keputusan dari perjanjian tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan negosiasi. Memulai dengan niatan win-win. Jika kita ingin memiliki relasi yang berkelanjutan, kita harus bernegosiasi dengan tujuan mendapatkan solusi win-win. Jangan harap hubungan tetap berjalan baik pasca negosiasi jika salah satu pihak merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam negosiasi. Mempertahankan hubungan baik untuk waktu yang panjang akan lebih penting daripada hasil menang kalah. Hindari bernegosiasi dengan diri sendiri. Maksudnya, saat kita melakukan penawaran kepada negosiator atau lawan, tunggulah sampai pihak mereka merespon dengan penawaran balik. Jika kita melakukan sesuatu yang lain sebelum itu, pihak lawan akan melihat situasi ini sebagai kelemahan kita dan akan mencoba untuk mengeksploitasi kita demi mencapai keuntungan mereka sendiri. Bersikap tegas terhadap pihak lawan yang tidak bisa dipercaya. Jika kita merasa negosiator yang dipakai pihak lawan adalah orang yang tidak kredibel dan pernah merusak negosiasi kita sebelumnya, jangan ragu untuk meminta pergantian negosiator. Katakan kepada pihak lawan bahwa ini demi kelancaran negosiasi dan pencapaian kesepakatan serta hubungan baik yang lebih berkelanjutan. Ingatlah selalu, negosiasi memerlukan dua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa melakukan kesepakatan ini untuk kepentingan mereka tidak akan melakukan negosiasi ini.
Jadi, pastikanlah jika negosiasi hanya terjadi jika kedua belah pihak memang memiliki harapan yang sama dari perundingan bersama dan akan menciptakan kerjasama yang baik. Unsur-unsur negosiasi. Yang pertama, ketergantungan dalam suatu tingkatan antara pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, ketidaksepakatan atau konflik. Yang ketiga, interaksi yang oportunistik. Yang keempat, kesepakatan. Dua jenis negosiator. Yang pertama, value climbers, yang memandang negosiasi sebagai proses pertikaian. Masing-masing pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin jatah atau kemenangan dari lawannya. Cara yang digunakan adalah teknik manipulatif, argumen yang memaksa, dan tawar-menawar yang alot. Yang kedua, value creators, yaitu yang mengutamakan proses yang menguntungkan kedua belah pihak negosiator. Mencoba untuk menciptakan nilai tambah kedua belah pihak yang bernegosiasi. Dengan cara yang digunakan adalah mengembangkan hubungan yang kolaboratif, bersikap ramah dan kooperatif. Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Yang pertama, mediasi, di mana pihak ketiga yang netral menggunakan penalaran, pemberian usulan, dan persuasi dalam kapasitasnya sebagai fasilitator. Yang kedua, arbitras, di mana situasi pihak ketiga memiliki wewenang memaksanya terjadinya kesepakatan. Yang ketiga, konsilasi, di mana seseorang yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang bertugas dan menjembatani proses komunikasi pihak-pihak yang bersitegang. Yang keempat, konsultasi, situasi di mana pihak ketiga yang terlatih dalam isu konflik dan memiliki keterampilan penyelesaian konflik. 3. Prinsip-prinsip negosiasi. Di antaranya 1. Tahu apa yang hendak dicapai. Tentu saja ini menjadi prinsip utama bagaimana kita bisa bernegosiasi bisnis kalau kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang ingin kita capai lewat negosiasi. 2. Pelajari situasi dan siapkan strategi. Coba perhatikan siapa yang kelihatannya lebih membutuhkan kesempatan ini. Pihak Anda atau mereka ini bisa ikut menentukan apakah Anda berada di posisi yang kuat atau sebaliknya. 3. Pahami pihak lawan. Memahami gaya negosiator lawan adalah prinsip berikutnya. Bagaimana reputasi mereka selama ini, rekam jejak dalam negosiasi dengan Anda atau pihak lain. Apakah negosiator ini bisa dipercaya atau punya maksud baik untuk berkomitmen dengan negosiasi atau dia orang yang licik? Dengan kata-kata pihak lawan dan bertanya agar Anda lebih paham tentang apa sebetulnya hendak mereka capai dalam negosiasi. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.